penting dalam hidup kita. Sehingga dengan apapun kita berjalan dan bagaimana kita menyebut namanya, tapi kita hidup dalam kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan persekutukan kami kembali di minggu ini. Doa kami ya Tuhan, tolonglah supaya sungguh-sungguh di perenungan kami akan firman-Mu lewat seminar tengah tahun, kami makin mengerti, makin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam 10 hukum yang Kau tetapkan bagi kami sebagai gereja-Mu, sehingga kami tak sekedar mengucap tapi memahami utuh. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami memohon pada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Baik saudara, hari ini kita akan masuk ke hukum ketiga dari 10 hukum yang terus satu persatu kita kupas. Tahun ini kita akan bicara 5 bagian, tahun depan lagi kita akan bicara 5 bagian. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita pikirkan bersama, bagaimana sebetulnya Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Saudara, ini menjadi sangat menarik. Apa yang dimaksud jangan menyebut namanya dengan sembarangan? Nah, lalu berbagai asumsi orang bisa muncul, ya. Orang-orang di Amerika sering berkata, "Oh my God, oh my Jesus," begitu ya. Nah, lalu itu dianggap nggak boleh, itu sembarangan begitu. Dan akhirnya orang-orang Kristen terjebak pada ritual-ritual sepele, tetapi kehilangan pada esensi. Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan? Banyak orang tidak menyebut "Oh my Jesus, oh my God," tetapi sebetulnya dia sudah menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Nah, ini yang menjadi menarik. Apa yang Alkitab bilang? Ya, nah, saudara, kita mesti memperhatikan kesaksian-kesaksian Alkitab. Maka pertama itu bukan penyebutan nama, ya, Tuhan, apa Yahweh, Elohim, Adonai itu bergantian dipakai. Bukan itu masalahnya. Tetapi yang menjadi masalah di dalam hal seperti ini adalah bagaimana menempatkan. Ya, karena pemakaian Elohim, Yahweh maupun Adonai di dalam Alkitab sangat tergantung pada dia sedang apa, karya apa, tujuannya apa. Ya. Nah, pada waktu hukum ini diberikan, kita sudah bicara pada bagian yang pertama, ya, engkaulah Yehovah Elohim itu, ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah melainkan sikap sembarangan yang tidak memahami hakikat daripada Tuhan itu. Nah, ini menjadi sangat menarik, saudara. Oleh karena itu apa yang dikatakan di dalam Amos pasal yang ke-8, ya, bagaimana kemudian Amos menggugat kepada angkatan atau umat di zamannya supaya mereka itu jangan menjadi sembarangan di dalam mengucap atau menyebut nama Tuhan. Dikatakan begini, ya, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada putri-purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, ya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumahnya dan berkata, adakah orang di bagian belakang rumah? Adakah lagi orang bersama engkau? Dan dijawab tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Saudara kalau membaca sekilas, saudara akan bingung apa problemnya, bukan? Tapi kalau dibicarakan utuh, itu adalah bagaimana Tuhan mengatakan tidak akan ada satupun dari keturunan Yakub yang tidak mati. Itu kedaulatan Allah. Tetapi ketika ditanya masih adakah orang di rumahmu, lalu dia bilang tidak. Seakan-akan dia bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Tidak memahami hakikat ketetapan Allah, itu adalah murka bagi Allah. Artinya menyebut namanya dengan sembarangan, seakan-akan dia Allah yang maha tahu itu bisa tidak tahu ada orang di bagian lain daripada rumah itu. Saudara-saudara, ini yang perlu untuk kita perhatikan dan kita seringkali lupa.
Ketika Yehuda akan dibuang, Yesaya berteriak kepada bangsa itu, Yeremia berteriak pada bangsa itu, kalian akan dibuang 70 tahun. Tapi kemudian nabi-nabi lain datang, nabi-nabi palsu bilang, ya, Tuhan berfirman, kalian tidak akan mengalami kesulitan, dengan segera kalian akan kembali daripada Babel. Mereka diberikan satu hal yang palsu dengan nama Tuhan. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi saudara, berapa kali sebetulnya kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Mengatakan tapi kita nggak yakin itu yang terjadi. Atau mengatakan tapi sebagai tempat persembunyian kita ucapan itu. Itu bahaya. Nah, Tuhan tidak suka itu, Tuhan tidak mau itu. Karena itu perlu satu kehati-hatian yang sangat serius di dalam kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi penting sekali mengerti, menyebut namanya sembarangan adalah menyebut pekerjaannya tetapi melawan hakikatnya, tidak meyakini akan dia. Ya, itu sebab dikatakan janganlah engkau bersumpah demi ini demi itu karena begini, aku sumpah enggak begitu. Ngapain kau ngomong begitu padahal kau begitu? Emang kau pikir aku bisa bohongi Tuhan? Tapi kalau memang kamu enggak begitu, enggak perlu kamu bersumpah. Tuhan tahu kamu begitu. Hakikatmu itu Tuhan tahu, saudara. Sehingga orang bersumpah sebetulnya dia seringkali mau menyelamatkan dirinya, tetapi membawa nama Tuhan yang maha tahu itu, yang maha mengerti itu. Ya. Nah, oleh karena itu hidup keberagamaan kita, suka atau tidak, pasti Tuhan menjadi bagian dari sebutan kita, bukan? Tetapi bagaimana hidup kita bertentangan, tidak sejalan dengan yang menjadi ketetapannya adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Artinya hampir tiap hari hidup kita menyangkali atau menyebut nama dia itu dengan sembarangan. Ya, kita mau memprotek diri kita, ya, dengan menyebut nama dia. Nah, itu menyebut sembarangan. Kau pikir siapa itu Tuhan itu? Karena itu suka atau tidak, saudara, kita mesti mengerti betul apa yang menjadi kedaulatan Allah, hakikat yang ditetapkannya di dalam hidup kita. Ya. Ketika kita berkata, ya Tuhan tidak memperhatikan aku, buat apa bertuhan? Ya, tidak memahami kehendakku. Sebetulnya kita sudah menyebut Tuhan itu berkali-kali secara sembarangan. Emang dia Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti persoalanmu, yang tidak bisa menolong kamu, seberapa berat pun persoalanmu. Jadi menyebut nama Tuhan Allah sembarangan bukan seperti yang tadi, ya, oh my God, oh my Jesus, begitu. Bukan itunya. Kalau kamu bilang oh my God dalam pengertian kamu memang menaruh harap pada dia dan kamu percaya itu, nggak ada yang salah dengan kalimat itu. Oh my Jesus, tapi kalau memang kamu mengucapkan itu, kamu percaya dia pelindungmu, tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Yang menjadi salah adalah kamu sebut itu tapi kamu tidak percaya dia bisa menolongmu, dia bisa menjagamu, dia bisa melindungimu. Itu masalahnya. Ya, jadi menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, saya sangat suka di Alkitab karena dia akan menuntaskan semua bagian. Kecelakaan kita dalam membaca Alkitab, satu bagian kita baca udah selesai, titik. Nah, itu yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Baca kiri kanan depan belakang, baca semua. Memang akhirnya hasilnya sih jelas, ya capek ya. Tapi ya memang mesti mau kan. Kita kan tidak bisa semau kita untuk mau membaca yang kita suka lalu tidak yang tidak kita suka, begitu. Di dalam perjanjian baru menyebut nama Tuhan Allah sembarangan dikorelasikan secara tegas, secara langsung dengan perilaku. 2 Timotius 2 ayat 19 misalnya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tidak meninggalkan kejahatan, menyembarangkan nama Tuhan. Jadi kalau mau jahat, jahatlah, kau jangan bawa-bawa nama Tuhan supaya nggak double dosamu, kira-kira begitu ya. Jahat itu sudah salah. Lalu menyebut nama dia pula di dalam kejahatanmu, tambah salah. Oleh karena itu kalau kau mau menyebut namanya, hiduplah benar. Ya, saya ambil istilah, kita kan suka bilang shalom kan begitu ya. Shalom itu adalah sejahtera bagimu dan bagiku. Sejahtera ya karena dia sudah mensejahterakan kita. Itu suasana persekutuan yang manis. Shalom itu bukan selamat pagi karena ini lagi pagi. Shalom itu bukan selamat sore karena sore. Shalom itu bukan ucapan selamat karena kita di gereja. Bukan. Sejahtera bagimu, sejahtera bagiku. Kalau engkau berani berkata shalom, engkau harus orang yang kalau hadir mensejahterakan orang lain. Artinya tidak menimbulkan satu kegaduhan atau keributan, perselisihan.
Engkau adalah orang yang hadir di tempat manapun, menimbulkan ketenangan di dalam relasi kebersamaan. Itu loh shalom. Ada nggak shalom itu dalam hidup kita? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran perenungan kita, saudaraku. Sehingga shalom itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Sehingga di dalam relasi seperti itu kita memahami kebenaran yang utuh, kebenaran yang penuh. Ya. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bilang shalom, ingat selalu, kita harus berani menjadi orang yang membentuk dan mewujudkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, jadi itulah shalom. Jadi kalau saya berani bilang shalom, sejahtera bagimu. Lah saya ini memberikan sejahtera nggak bagi saudara? Jangan-jangan tiap kali saya datang saya bikin ribut, saudara nggak tenang gitu kan? Karena saudara nggak bisa percaya pada saya. Karena kalau saudara ngomong saya teriak apa bongkar-bongkar di luar sana. Saya tukang gosip. Kan tidak memberikan sejahtera. Maka shalom itu sebetulnya engkau sudah menyia-nyiakan kalimat itu. Nah, padahal orang Kristen setiap ketemu juga shalom, shalom, shalom. Ya bagus sih kalau memang shalom benar. Sejahtera bagimu, sejahtera bagiku. Karena memang sudah semestinya shalom itu kan. Sudah semestinya itu. Di mana kita ada shalom itu ada. Ya makanya kalau Kristus disebut Raja Shalom itu, Raja Shalem itu adalah dia yang memberikan kesejahteraan ya bagi umatnya itu. Nah, oleh karena itu di dalam Timotius dikatakan menyebut nama Tuhan, tapi apa dengan sembarangan, yaitu menyebut namanya dan hidup dalam kejahatan itu. Jadi janganlah engkau menyebut nama Tuhanmu ya tanpa meninggalkan kejahatanmu. Jadi setiap orang yang menyebut nama Tuhan, silakan, tapi tinggalkan kejahatanmu. Karena Tuhan bukan sumber kejahatan, Tuhan tidak identik dengan kejahatan. Ya. Nah, betapa tidak sederhananya pergumulan seperti ini karena kita harus berkelahi dengan diri kita sendiri sebetulnya. Sehingga itu saudara-saudara mengekang diri sangat penting. Kalau saudara misalnya ditanya, kenal nggak sama si Anu? Oh saya kenal. Lalu saudara bercerita seakan-akan saudara kenal dia, bisa minta tolong sama dia. Padahal sebetulnya saudara tahu dia pernah ketemu sekali, duduk di meja makan, salaman. Lalu ganti-gantian kartu nama. Sejatinya Anda belum kenal dia kan? Cuma kenal secara itu. Tapi Anda bercerita seakan-akan kenal dia jauh. Kalau kemudian orang, tolong dong gini. Lalu kamu kelimpungan kan? Karena kita tidak terlalu dekat. Akibatnya apa? Sebetulnya kita sedang mempermalukan diri sendiri. Ya. Ini dalam dunia ini penuh trik-truk nggak karu-karuan gitu ya. Jadi kita perlu menjelajah betul-betul, perlu memperhatikan betul-betul. Sebetulnya waktu kita ketemu ini untuk apa nih? Ya, waktu kita bicara kenal itu apa itu? Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Nah, karena itu begitulah Tuhan. Kamu kenal Tuhan nggak? Oh, saya tahu Tuhan, saya percaya pada Dia, saya pengikutnya. Loh, bukankah Dia bilang jangan mencuri? Kenapa kamu mencuri? Sebetulnya kamu kenal Dia apa tidak sih? Kalau kenal kan gak mungkin kamu mencuri. Karena Dia larang kok. Nah, menyebut nama dengan sembarangan, kata saya bilang saya kenal Tuhan itu. Dengan sembarangan itu di situ. Tapi saya melawan perintahnya itu. Makanya umat itu dimurkai oleh Tuhan. Tidak tanggung-tanggung Israel pun dimurkai oleh Dia. Yang menyebut namanya sembarangan dia akan marah. Termasuk di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ucapan yang sangat berat, sangat serius. Ketika Alkitab mengatakan tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Percuma kamu ngomong Tuhan, Tuhan karena kau lagi bicara sembarangan, maka Dia marah padamu. Bahkan pada waktu itu dikatakan ada orang berkata, aku bernubuat, berkhotbah ya, membuat mujizat, musir setan. Ya. Apanya lagi yang kurang? Tapi Yesus menulis kalimat sangat jelas. Aku akan menolak dia dan berkata, enyalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal namamu. Mengapa? Dia ternyata bukan saja menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dia memakai nama Tuhan untuk perdagangan. Sehingga waktu dalam nama Yesus orang sembuh misalnya, dia yang jadi besar, dia yang mengambil keuntungan dari hal seperti itu. Ya, saudara, sebagai seorang pendeta tidak gampang. Ketika belum dikenal kita pengen terkenal, ketika sudah terkenal kita jatuh gedebukan nggak karu-karuan. Ya. Mau terkenal jauh lebih mudah ketika mempertahankan integritas dalam keterkenalan. Itu nggak sederhana.
Saya selalu bergumul di dalam titik-titik yang tidak gampang. Ya. Bagaimana kemudian ketika pergaulan itu meluas, mengenal lebih banyak lagi orang, terus godaan itu cukup besar. Bagaimana kita menatap uang itu, makin banyak uang kita juga makin goyang, kan begitu. Nah, menjaga integritas itu paling penting. Tidak sederhana. Ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih bisa, waduh, itu juga lebih parah lagi. Memang faktanya kita banyak bisa, faktanya kita lebih pintar dari orang lain, tapi fakta itu menjadi malapetaka ketika kita merasa saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya lebih dari yang lain. Sudah menyebut namanya dengan sembarangan, padahal dalam konteks itu kita berpikir kita bersaksi. Jadi menyebut nama Tuhan Allah sembarangan perlu sebuah ketelitian, perlu sebuah kesungguh-sungguhan menjaga diri dalam tiap langkah, supaya jangan sampai kemudian berkat yang dia berikan pun jadi malapetaka. Yang tadi itu berdoa dalam nama Yesus sembuh, kan, mujizat terjadi, tapi Tuhan tolak dia. Lah, saya mendingan saya berdoa orang mati deh, kagak sembuh-sembuh ya, kagak dikenal orang tapi masuk surga, kan begitu dong. Mendinganlah saya nggak pelayanan, nggak naik di mimbar, nggak dikenal orang, sehingga membuat saya tetap terjaga dalam hati yang murni. Yang penting saya masuk surga, daripada saya nanti naik ke mimbar lalu saya terkenal, lalu saya besar kepala, lupa dia, saya sebut namanya tapi saya tidak lakukan kehendaknya, saya menyangkali dia. Itulah dengan sembarangan menyebut nama, ya. Sehingga kemudian dengan sembarangan saya menyebutkan namanya tanpa melakukan tindakannya, seakan-akan Tuhan itu saya bisa manipulasi. Itu penghinaan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, perhatikan sekali lagi, terlalu banyak sebetulnya kita tanpa sadar sudah ada di situ. Karena itu Matius 7 itu peringatan paling hebat, ya. Tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Kenapa? Dia sebut Tuhan, Tuhan, namaku disebutnya, tapi sembarangan. Loh, kenapa Tuhan? Karena disebutnya namaku, tidak dilakukannya ketetapan yang kuajarkan. Disebutnya namaku tapi tidak dikerjakannya apa yang kuperintahkan. Aku akan berkata, dia pembuat kejahatan, hanya dari hadapanku. Waduh, serius banget tuh. Ya, karena itu saya pikir lagi-lagi kita perlu berkelahi dengan diri kita, bagaimana bertanding untuk memenangkan kompetisi hidup ini, sehingga kita tidak terjebak pada situasi di sekitar kita ketika orang lain mendua hati, tapi kita tetap lurus dalam mengikut Tuhan kita. Nah, ini menjadi penting, saudaraku. Ini harus jadi perkutatan, pergumulan yang penting dalam hidup kita, sehingga dengan apapun kita berjalan dan bagaimana kita menyebut namanya, tapi kita hidup dalam kebenaran yang semestinya, ya. Nah, ini penting. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan serius, ya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, ketika itu latar belakangnya adalah Musa disuruh Tuhan, Musa, kau sekarang ikut pergi lagi ke Mesir, bawa umatku keluar dari sana. Lah, Musa kan buron dari Mesir. Tentu saja perintah Tuhan ini menjadi persoalan berat bagi dia. Lalu kalau kita melihat episode hidupnya, ya, ketika dia kembali lagi ke Mesir, itu sudah 40 tahun kurang lebih dalam kalau hitungan kita. 40 tahun dia ada di Mesir, lalu buron kurang lebih 40 tahun, lalu suruh balik lagi, mimpin Israel kurang lebih 40 tahun di padang gurun, sampai di gunung Nebo, lalu dia mati. 3 episode kehidupan Musa ini sangat menarik. Maka kalau dia sudah 40 tahun meninggalkan Mesir, dia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya, punya Sipora dan anaknya. Lalu mengapa harus kembali lagi ke sana? Untuk apa? Bangsa yang mengkhianati dia, yang menyakitkan dia. Tapi Tuhan mendesaknya, lalu suruh masukkan tangan, lalu jadi putih kusta begitu ya, masuk lagi, sembuh lagi, udah dia nggak bisa ngomong dah, nggak bisa lagi berkelit. Nah, di dalam dialog diskusi itu menarik. Satu kali waktu dia menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau suruh aku ke sana, lalu mereka bilang, siapa yang mengutusmu? Maklum, Musa adalah produk Mesir, belajar kerajaan, dia tentu mengerti. Maka kalau aku ditanya, lalu siapa yang mengutus aku? Duta besarnya siapa aku ini, kan begitu? Siapa yang kuwakili?
Maka Tuhan menggugat dia lalu berkata, Musa, pergilah. Kalau orang bertanya, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan pada Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah pada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Lalu namanya si Tuhan itu siapa? Aku. Loh, kok namanya si aku sih? Itulah namaku. Yang mana aku? Padahal Musa justru memerlukan identifikasi nama yang lebih tuntas. Namamu siapa? Kalau aku ditanya siapa yang mengutus aku. Musa mulai bermain mengolah pikirannya dengan ukuran yang dipahaminya. Tapi Musa lupa, ia sedang berurusan dengan Allah yang maha, yang tidak memerlukan identitas seperti manusia memerlukan identitasnya. Allah yang kalau ngomong jangan kamu bantah, jangan kamu gugat. Kalau dia bilang pergi, pergi. Yunus pernah kecelek, disuruh ke Niniwe, dia kesal dengan Niniwe. Ngapain bangsa itu terima berkat? Kenapa kau suruh aku ke sana? Lebih bagus di sini. Orang Israel, umatmu ini juga perlu. No, Yunus pergi ke Niniwe. Yunus lari. Mau sejauh apa Yunus lari? Cara Tuhan menangkap Yunus hebat. Lalu akhirnya dia di kapal, dibuang, telan ikan, dimuntahkan, terdampar juga di Niniwe. Kesel, jengkel, jalan sampai ribut-ribut dengan Tuhan, kenapa dibawa ke sini? Niniwe bertobat. Jadi kalau ada KKR pertobatannya besar, bukan hamba Tuhannya yang hebat. Sorry, Tuhannya yang hebat. Yunus itu ngomel-ngomel di Niniwe. Satu Niniwe bertobat, bingung-bingung deh. Tapi saudara juga jangan ngomel-ngomel lalu berharap Jakarta bertobat. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Maka Yunus sulit menikmati itu. Yunus betul 60 kira-kira lebih 60 tahun kemudian ya Niniwe nanti akan menyerbu ya ke Israel. Secara historical tampaknya Yunus betul. No. Karena Tuhan mau. Tapi kita mulai tanya, lah kalau Tuhan misalnya hancurkan Niniwe pada waktu itu, kan nggak dijajah dong Israelnya ya. Yunus betul dong. Gara-gara Tuhan selamatkan jadi besar ini kerajaan besar, kepala ada nyerbu kan gitu. Saudara-saudaraku, orang jahat di sekitarmu itu penalat Tuhan buat mendidik kita. Perhatikan kalimat saya, orang jahat di sekitar kita itu alat Tuhan mendidik kita. Tinggal kamu terdidik apa tidak. Jangan ributkan orang jahat itu, ributkan dirimu. Kamu menerima pendidikan itu apa tidak. Maka tidak ada yang salah dalam hidup ini. Sekalipun tidak mudah untuk memahami, apalagi menerima dan menikmatinya. Ya. Maka banyak orang bilang Yudas itu sebetulnya berjasa ya. Kalau nggak ada Yudas kan nggak ada yang mati Yesusnya toh, nggak ada juru selamat. Nanti dulu Yudas tetap bajingan yang akan dihukum oleh surga. Tapi memang harus ada pengkhianat itu. Hanya saja kata Alkitab, celakalah yang jadi pengkhianat. Saya suka Alkitab. Memberikan satu argumentasi yang menarik luar biasa. Sehingga di dalam bagian seperti inilah kita bisa mengerti, aku adalah aku. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipertanyakan, bersifat mutlak. Karena itu tidak bisa disebutkan sembarangan. Ketika aku menyebut aku. Kalau kau menyebut namaku, kehendakku ada pada hidupmu. Kau sebut namaku tapi tidak kau lakukan kehendakku, engkau melawan aku. Maka tidak semua orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Mereka sembarangan. Kenapa Tuhan? Di mana sembarangannya? Mereka nangis loh waktu nyebut namamu. Mereka sungguh-sungguh loh waktu kebaktian. Mereka keluar air mata loh. Nope. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Mereka tidak melakukan ketetapan-ketetapanku. Sembarangan mereka. Yuk kita serius bertuhan, kan begitu selesai. Supaya kita tidak sembarangan. Ya. Saya paling sulit mengobral kata-kata bertuhan. Saya ingat betul ada satu orang. Jadi kita numpang di satu tempat pada waktu itu. Lalu orang ini mau jual rukonya begitu. Lalu saya kasih tahu pada satu kawan, itu ruko mau dijual. Ini mau ambil nggak satu, bisa kita pakai satu ruang gitu kan? Oke, ditawar aja.
Udah tawar-tawar, klop lah ceritanya angka ini. Setelah sudah angka ini klop, transaksi pada waktu itu saya sampai ingat hari Jumat. Pak, kita transaksi oke, uang mukanya dikasih pukul 3 di kantornya daerah Gatot Subroto sana. Ya, masuk ke kantor itu, semua foto lah di situ, foto jenderal, fotonya Gus Dur pada waktu itu presiden, keren lah pokoknya ya, fotonya yang keren. Wah, tempel semua, berarti ini orang penting kan, kurang lebih begitu. Asumsi kita kan kalau awam selalu begitu ya. Sesudah masuk, lihat, tunggu dia jam 3, jam 4, jam 5 nya nggak datang. Padahal jam 3 saya dengan yang mau bayar ini, istrinya dan bawa temennya sudah bawa uang ratusan juta di mobil tunai untuk DP-nya ceritanya. Akhirnya orang tuh nggak datang. Udah mau jalan kita bilang tunggu, akhirnya sampai 5:30. Sorry nggak keburu, hari Senin aja deh. Waduh, saya udah kesel gitu ya. Ya, udah kesel. Jumat, Sabtu saya telepon, gimana? Jadi ya, hari Senin, aduh Pak, sorry nih Pak, mendadak. Sabtu itu langsung dia ngomong, sekretarisnya ngomong, udah ada yang nawar, naik harganya saudara. Minggu, Senin saya pastikan, ini jadi gimana jadinya? Iya Pak, kalau berani segini boleh kata Bapak ditambahin lagi. Jadi harganya cukup naik cukup jauh. Saudara, saya marah, saya bilang sama sekretaris, kasih tahu Bapak apa namanya bosmu. Ya. Lain kali kalau ngomong hati-hati. Jangan dagang kayak orang di Pecenongan, kantor di Gatot Subroto. Gambar orang kau tempel di situ. Kalau di Pecenongan kan biasa ya, kita mau beli motor zaman dulu tuh. Berapa? 250 Pak, orang lain udah nawar 300 Pak. Cuma saya nyesel tadi nggak ngasih. Udahlah Bapak, terpaksa lah 250. Emang yang beli itu pasti orang goblok aja kan. Mana ada pedagang ditawar tinggi terus dia nggak lepas, lalu nyesel mau jual murah. Omong kosong kan. Jual modal itu kan biasa ya. Semua juga orang jual modal ya. Ngomongnya gak ada untung. Kalau nggak ada untung tokonya kan udah tutup ya. Nah, yang jadi repot masalah orang ini apa? Karena kalau orang ini ketemu saya, Pak Pendeta, dia juga rupanya pendeta. PDM, pendeta mudah-mudahan. Tapi terakhir nggak pendeta juga sih. Mudah-mudahan ternyata nggak jadi. Kenapa? Shalom Pak Bigman, haleluya, puji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Buset, saya selamat pagi dia haleluya puji Tuhan. Padahal saya pendeta original, dia kagak jelas kan. Pengusaha plus-plus istilahnya kan. Waduh, salam, haleluya Pak Bigman, Allah Maha Kuasa. Itu 3 apa 4 udah. Saya pagi dia begitu tuh. Tapi pada akhirnya kalimat itu coba lihat. Langsung saya ngomong agak sengit sama sekretarisnya. Habis itu saya baru mikir, tuh sekretaris Islam apa Kristen ya? Saya juga kagak tahu kan. Saya bilang, kasih tahu bosmu. Saya ini Bigman Sirait pendeta, A adalah A, B adalah B. Nggak jadi bilang nggak jadi, lain kali. Kalau saya tawar sama dia nggak bilang nggak jadi, mending dia telepon saya, kasih nomor HP saya. Kalau dia laki-laki dan betul dia Kristen, dia nggak berani telepon saya. Saya nggak tahu sekretarisnya nyampein apa, ngamuk-ngamuk tuh orang atau gimana, nggak ngerti lah saya. Tapi bagi saya itu satu hal yang kemudian itu cukup menjadi pelajaran bagi saya. Lalu kemudian ketemu yang mau beli kan, bagaimana Pak? Aduh saya sorry, dia udah ngambil uang dari bank, kan ibu-ibu bawa udah sampai bawa temen kan begitu. Demi pendeta Bigman ini supaya ada kantornya, buset dah. Saya jadi rasa malu setengah mati, sorry gitu. Kata Bapak dia pendeta, rupanya pendeta abal-abal saya gitu. Saya udah kebingungan mau jawab apa. Mereka juga kecewa, kok ada orang begitu. Saya merekomen, ini orang oke lah pendeta kok. Pelayanan juga dia. Ternyata tidak. Jangan kau membawa-bawa nama Tuhanmu sembarangan. Dan kau mempermalukan dia. Saya Kristen. Dalam kondisi itu gimana yang kalau agamanya Buddha atau Hindu? Wah orang Kristen ini kurang ajar bawa-bawa nama Tuhan, gue ditipu kan gitu ya. Tuhannya itu penipu. Mereka kan kesimpulannya begitu. Maka banyak orang kecewa dengan kekristenan. Saya bisa ngerti. Kalau orang marah-marah, maaf Pak Pendeta, saya nggak percaya gereja. Sorry Pak Pendeta, saya nggak percaya pendeta. Nggak apa-apa, saya ngerti. Salah kalau kamu percaya saya. Saya ini bisa baik depan kamu, jahat di belakang. Who knows? Jangan percaya saya. Tapi apa masalahnya dengan Alkitab? Lalu cerita, kamu lagi cerita pendeta dan memang itu bajingan. Banyak pendeta bajingan. Tapi Alkitabnya di mana bajingannya? Nah, mari kita diskusi.
Ya, saya pernah berdiskusi dengan satu orang yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta. 3 jam berdiskusi. Sampainya dia nggak bisa jawab lagi pertanyaan apa, dia tanya saya jawab, saya tanya balik dia nggak bisa jawab. Lalu dia bilang, iya Pak Pendeta, kalau disuruh Bapak beda, saya terima. Tapi sorry ya Pak, hanya contoh balik lagi. Saya kenal 2 pendeta naik Rolls Royce Pak, directly saya kenal persis. Saya tahu orangnya. Nah repotnya ini memang kan banyak pendeta, pengusaha tumpu-umpuan semua ya. Jadi gak jelas pendeta yang mana maksud dia. Tapi memang ada pendeta pakai mobil mewah dan saya juga tahu. Lalu saya jawab sama dia, ceritamu itu gak salah. Kamu tahu 2 ya. Mau gak kamu dengar 50 saya ceritakan pendeta lebih bajingan daripada punya mobil. Dia kaget. 50 saya bisa ceritakan sama kamu. Ya, saya orang media. Numpuk di tangan kita ini banyak informasi. Tiap ada persoalan di gereja itu orang pasti telepon saya. Pak muat ini. Cuma ngomong itu sambil dendam sebetulnya ya. Nah kita kan nggak bisa begitu. Ya. Kayak apa? Begini. Jadi kita banyak tahu. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah gini seperti apa? Hati-hati hidupmu. Jangan sampai engkau adalah orang yang bertindak dengan nama Tuhan, tapi engkau menyembarangkan namanya. Karena dia tidak suka pada orang yang menyebut nama dia secara sembarangan. Nah inilah menjadi bagian penting untuk kita pahami sama-sama bahwa dia memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Sampai masuk surga pun ditolaknya kan. Nah repotnya kan kalau pas kita pikir kita yakin masuk surga, ditolak itu kan paling apes. Mendingan kita digebukin Tuhan di sinilah, masih di dunia ini ya. Dan itu kalau saya suka berdoa, Tuhan mendingan cambuk kami terluka di bumi, jangan lari daripada. Saya pikir saya lebih suka babak belur lah ikut Tuhan. Tapi saya dijaganya. Ya. Itu sebab saya bersyukur dengan situasi saya, sakit saya, dalam pengertian ya Tuhan baiklah pelihara, jaga ya. Lewat sakit saya ini saya dijaga betul. Kemarin waktu nulis buku saya juga kaget. Hanya berapa hari selesai. Begitu selesai saya yang kaget. Itu pun sebetulnya agak lama karena saya nggak tahu ya, mungkin masih psikologis lah ya. Saya kalau daerah begini agak masih perasaan terus nggak enak begitu ya. Saya nggak tahu ini pengaruh elektronik apa bukan. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena Roma 9 ayat 6. Siapa yang mengangkat kita jadi umat Tuhan? Kita memilih dia jadi Tuhan atau Tuhan memilih kita jadi umatnya? Tuhan pilih kita jadi umatnya. Kita tidak bisa pilih dia jadi Tuhan kita. Itu sebab dalam Keluaran, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dia jadikan kita umat. Karena itu jangan kau sembarangan. Kalau kita bilang engkau Tuhan, aku pilih Tuhan, tapi ingat ya, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Boleh kau atur Tuhan itu. Tapi tidak. Dia angkat kita jadi umatnya. Maka dikatakan, kau lihat Tuhan itu, dia pilih Yakob bukan Esau. Mau apa kau? Waktu berdebat sama orang-orang Israel yang paling pongah, rasa mereka ini kan pilihan. Ingat, semua kalian keturunan Abraham, tapi belum tentu anak Abraham. Waduh, kalimat itu juga ngerecokin juga tuh ya. Orang Yahudi merasa mereka anak Abraham. No, kau anak setan, kata Tuhan Yesus di Yohanes 8. Di Roma juga begitu Paulus. Jadi Israel itu disebutnya anak setan kamu, karena kamu mau membunuh aku. Kalau kau anak Abraham, kau akan dengarkan apa kataku. Karena bapakmu Abraham rindu mendengar kalimatku. Emang kau siapa? Lalu itulah keluar kalimat yang terkenal. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ngamuklah orang-orang Yahudi. Aku kurang ajar kau, umurmu baru 30 kan begitu kan. Dia pikir bapaknya udah ribuan tahun, sombong amat ini manusia satu. Paling tidak bentang itu 2000 lebih, kurang lebih 2000 tahun. Dia tidak tahu siapa Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, ini menjadi penting untuk kita sadari, dia memilih kita jadi umatnya, maka kita tidak boleh semau kita terhadap dia dan melakukan apa saja yang menurut kita oke, begitu ya. Maka yang menjadi penting bagi kita kembali untuk kita sadari, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah sembarangan menunjukkan sikap tidak hormat ya. Yang kedua, sikap tidak hormat ditunjukkan dari kualitas hidup benar sesuai Alkitab. Kalau hidupmu jahat, tapi engkau sering sebut nama dia, engkau sembarangan menyebut namanya. Maka latihanlah menutup mulut kita, mengucapkan kata-kata indah tentang dia, kalau hidup kita belum seperti itu.
Maka apa yang kita katakan biarlah itu hidup kita. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Lebih dari itu kejahatan. Kau sebut dia Tuhan yang baik, tapi kau jahat. Ada satu ide cerita menarik di Alkitab. Ingat seorang hamba itu punya utang sama tuannya kan, kagak bisa bayar. Itu kalau dihitung itu miliar, lalu temannya cuma ratusan ribu, perbandingannya begitu. Talenta ke dinar, dinarnya kecil, talentanya gede. Nah, pada waktu kemudian tuannya ini hapus utangnya karena kagak bisa bayar, diambil jadi budak juga semua rumah tangganya itu tetap aja kagak lunas. Lalu dia bermurah hati. Tapi temennya ada utang sama dia kecil sekali. Dia tagih nggak dibayar, dia pukul. Dia masukin penjara temennya itu. Padahal temennya sama susahnya seperti dia susah. Mestinya dia tahu orang susah karena dia pernah susah. Tapi tampaknya itu tidak berlaku baginya. Mestinya dia tahu pengampunan itu indah, dan dia mengampuni. Tapi tampaknya tidak berlaku bagi dia. Maka raja yang dengar itu marah. Panggil dia kemari, masukkan penjara, penggal. Keterlaluan kau kan gitu ya. Dimarahin selesai. Apa yang kulakukan tidak kau lakukan. Menyebut nama Tuhan sembarangan dalam paralel kisah itu adalah engkau sudah menerima kasih karunia-Nya, engkau sebut dia Tuhan yang baik, tapi engkau tidak baik dalam hidupmu. Maka setiap kali engkau bilang Tuhan baik, omong kosong, kamu nggak baik. Yuk irit kata-kata dalam mengucap kata Tuhan. Itu kita ucapkan, betul kita lakukan. Ya, shalom, jadilah shalom pada temanmu itu. Bagus itu. Tapi jangan cuma omongin. Shalom, shalom kau bilang, dia belum makan kau nggak tawarin. Dia minta kau ngaku nggak punya. Ingat seperti cerita Yakobus itu kan. Ya. Bagaimana saudaramu sudah susah jalan, kau bilang bawa ini bawa itu, tapi nggak pernah kau bekali dia. Ya, penjahat kamu kan begitu. Waduh, kepedulian pada lingkungan itu mengagumkan. Karena itu kalau semua orang Kristen itu Kristen, dunia ini apa? Amat sangat indah. Pak, kan banyak yang nggak Kristen, nggak masalah. Ya. Cukup orang Kristen menerangi dunia. Ciptaan yang menyadari seutuhnya itu hakikat ketiga ya, dirinya sebagai ciptaan dan disebut umat oleh Sang Pencipta, sudah semestinya bisa menempatkan diri dan menghormati penciptanya. Kalau kamu nggak bisa hormati, gawat. Kalau anak saya bikin masalah di luar sana, saya bilang apa? Kau bikin malu papa, kan begitu ya. Kita kan ngolong sama anak, kau bikin malu, kau bikin malu. Itu loh Tuhan itu, kau bikin malu aku. Sembarangan saja kau. Anakku tapi kau bawa-bawa namaku. Kau pinjam uang di warung itu enggak, kau lari kau sana, kau bilang bapaknya ini begini, pokoknya ada geger. Marah kita sama anak itu. Bagaimana Tuhan? Sang suci, sang benar. Kita bapak kagak benar aja marah kalau anak kita nggak benar. Padahal kita juga pernah nakal. Ya. Kita lihat anak yang nakal ini kita kesel. Kita lupa kita nakal. Tuhan kagak pernah nakal. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah jahat. Dia sang suci, dia sang benar. Lalu kita mau permainkan sembarangan. Kau sebut namaku sembarangan. Kau permalukan aku. Itu loh. Ya. Oleh karena itu yang keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Adalah hukum yang semestinya. Saya kagum pada 10 hukum ini. Karena ini adalah tata tertib umat beragama. Keren ya. Sehingga orang-orang percaya itu diajar untuk tidak sembarang menyebut nama dia. Sampai kemudian orang salah paham siapa dia. Banyak orang kecewa kan dengan orang Kristen. Alah percuma lah Alkitab, bohong juga. Percuma. Jadi gara-gara kita yang salah, gereja yang salah, Alkitab dianggap salah. Padahal Alkitab nggak salah. Yang salah itu Bigman Sirait, sang pendeta ini. Yang salah itu gereja reformasi, gereja ini, bukan Alkitab. Saya bisa salah, gereja belum tentu. Gereja belum bisa salah, Alkitab tidak mungkin. Dengar kalimat itu. Yesus tidak mungkin. Tapi dari mana orang tahu Alkitab itu, Yesus itu? Dari kita. Dan kita dilihatnya. Engkau sudah sembarangan menyebut namaku. Karena orang salah mengidentifikasi siapa aku karena perilakumu. Jadi kalau kamu menyebut namaku, tinggalkan kejahatanmu. Jangan sembarangan. Keren ya. Kalau kita mau membanggakan orang tua, kan harus hidup kita benar. Saya selalu kalau bilang sama anak,
Saya tidak pernah mimpi satu waktu kalian beliin saya rumah, mobil. Papa mama tidak pikir itu. Yang kita pikir dari anak kita adalah nama kalian harum, bersih, kita sudah terjaga dan puas. Itulah tujuan hidup, cita-cita orang tua. Saya percaya Tuhan akan pelihara saya dan istri saya sampai mati. Gak akan dia lalai pelihara kami. Bukan anak-anak akan pelihara kita, tidak. Anak-anak semua selalu serius ingat kalimat ini. Kalau satu waktu engkau bisa membiayai orang tuamu, memberi mereka uang, jangan kau pikir kau hebat. Sudah semestinya. Berapapun kau habiskan untuk orang tuamu, tidak pernah cukup untuk melunasi biaya orang tua ngebesarin kita. Karena itu respect lah pada orang tua. Tapi kadang-kadang papa gini, kadang-kadang mama begini. Satu waktu anakmu akan mengucapkan kalimat itu. Lebih parah dari yang kau ucapkan. Nah itu anak-anak belajar. Jangan sembarangan. Nah ketika dia merespek sama orang tuanya, dia tahu. Maka bagaimana dia menurunkan ke bawah, dan anak-anak itu merespek, dan begitulah seterusnya. Sehingga hidup itu jadi indah, saudara. Keren ya. Nah, itu tata tertib yang saya bilang, estetika hidup. Maka itu terbawa dalam nilai-nilai, dalam rumah tangga, dalam hidup sehari-hari. Wow, indah banget. Ya. Jadi belajarlah, kalau terlalu terbiasa kita sebut dan bawa-bawa Tuhan, kudu hati-hati. Jangan berpikir kau lagi bersaksi. Kau jadi batu sandungan sebetulnya. Banyak orang Kristen terlalu ngomong Tuhan, wah Tuhan itu baik begini. Tapi kita ngeliat hidup dia kagak baik-baik, bingung juga kita ya. Berani amat ini orang. Nah, cuma gereja itu selalu memotivasi orang cara salah. Kita mesti bersaksi, mesti ngomong, mesti gini. Tapi nggak melakukan. Salah. Lakukanlah yang benar, lakukan yang baik. Maka kata-katamu akan seperti paku yang ditancap ke dalam papan. Dul dipaku, sup masuk dalam. Nah, itulah orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baru dia berbicara. Tapi barang siapa bicara tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, seperti orang memaku paku ke besi. Tung, ya mental melulu. Paku nggak menang lawan besi. Ya, mari kita berpikir ini dan melakoni, maka hidup kita itu jadi indah. Ya, oke, saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan, kita sudah sampai di hukum yang ketiga ini. Mari, siapa yang mau tanya angkat tangan. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Oh, sebelah kiri. Oh, Pak ini dulu ya, orang tua dulu baru anak muda ya. Bud. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya pernah dengar pembahasan ini dari seorang pendeta lain, sudah lama memang. Jadi memang maksudnya, kalau judulnya jangan, kalau lengkap ini dari 10 firman Tuhan, lengkapnya di hukum yang ketiga dikatakan begini, Pak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi poinnya itu memang menyebut nama Tuhan. Kalau dalam hidup praktis sehari-hari, ya sedikit-sedikit dia sebut nama Tuhan begitu. Jadi penjelasan dari pendeta ini mengatakan begini. Contohnya kalau orang Barat, oh my God, mereka menyarankan oh my goodness, begitu. Jadi agak dirubah sedikit, atau diputuskan oh my, jadi selesai, Godnya nggak disebutkan. Kemudian disebutkan contoh yang kedua, kalau orang Yahudi sekarang membaca Alkitab, kalau ketemu kata di Alkitab itu JHWH, mereka nggak boleh menyebutkan Jehovah. Orang Yahudi sekarang itu, kalau ketemu JHWH, pronounce-nya adalah Adonai. Jadi setiap ketemu kata itu dan huruf besar semua, pronounce-nya mereka Adonai. Untuk menghormati, untuk mencegah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Walaupun sebenarnya mereka kan baca Alkitab. Tapi karena terlalu hormat mereka kepada nama Tuhan itu, karena memang maksudnya hukum yang ketiga itu, karena seminar kita memang judulnya separuh dari ayat 3 itu, Pak. Enggak semua. Kalau seminar kita hari ini hanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau lengkap adalah
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Memang saya ingat waktu kateksasi dulu juga, maksudnya dari ayat 3 ini, poinnya memang menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kadang-kadang di TV kita lihat orang juga, Tuhan tahu, tidak relevan lah penjelasannya. Kalau dihubungkan dengan Matius 7:21, kayaknya kurang tepat, Pak. Oke, itu ya. Matius 7:21 ini, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Karena di sini sebetulnya maksudnya bukan menyebut nama Tuhan, dia berseru-seru. Kalau kita lihat judulnya ayat Matius 7:21 itu, subjudulnya dikatakan hal pengajaran yang sesat. Jadi konteksnya kalau untuk menyebut nama Tuhan, saya lihat agak kurang tepat. Karena disebutkan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Jadi mereka pengajar sesat karena mereka menyombongkan perbuatannya, memang menyebutkan nama Tuhan. Oke. Jadi kalau kembali ke topik, mungkin maksudnya memang menyebut-nyebut nama Tuhan yang sembarangan lah. Terima kasih, Pak. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang menyebut nama Tuhan sembarangan itu pasti bersalah di hadapan Tuhan. Alkitab syariat seperti saya udah bilang ya, bukan satu bagian. Berseru ya menyebut nama Dia. Tuhan ya itu kan nyebut nama Dia. Berseru dengan teriak-teriak, artinya itu ajaran sesat adalah mereka yang mengajarkan tapi tidak melakukan, itu pun sesat. Harus hati-hati ya. Alkitab itu begitu. Orang-orang Yahudi itu ajarannya salah apa benar? Lihatlah orang Parsi, dengar apa katanya, koma, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena memang nggak benar omongannya, bukan salah. Itu pun sesat dalam pengertian dia ngomong benar tapi tidak melakukan. Ya. Jadi waktu Tuhan menolak, dia menyebut nama Tuhan betul, tapi dia ambil keuntungan itu untuk dirinya, popularitas dia. Yang kedua, Timotius tadi kan, Paulus bilang, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah menjauhkan dirinya dari kejahatan. Itu sangat clear sekali. Nah justru yang saya bilang tadi, ini agak hati-hati. Yahudi hati-hati sekali menyebut nama Yahweh itu tidak. Itu sesudah era Kristus. Jadi pada waktu kanonisasi Alkitab, setiap ketemu kata Yahweh, kan mereka mau tulis ulang nih. Ketemu kata Yahweh mereka stop. Penanya diganti, dibersihin, mereka doa baru tulis lagi. Itulah bajingannya Israel. Menulis nama itu dia jaga dirinya, tapi tidak perilakunya. Itu sebab Tuhan marah sekali pada orang-orang Israel. Makanya Musa bilang, kau ini jangan sunat lahiriah saja, hatimu pun harus disunat. Nah waktu Musa menuliskan itu 10 hukum, lalu mereka bacakan 10 hukum gimana dong? Ini baca komplit, dibaca komplit. Nah cuma rabi-rabi di kemudian hari, nah ini hati tradisi ya, tradisi para rabi di kemudian hari. Rabi-rabi ini namanya kayak gereja lah, ada gereja A, gereja B, gereja C kan. Rabi juga begitu. Jadi Yahudi itu nggak satu ajaran. Ya salah satu ajaran rabi yang lisan itu begini, hormatilah imammu lebih daripada orang tuamu, karena adalah wakil Tuhan di dunia untukmu. Loh ya kurang ajar nih imam-imam. Sehingga muncullah kritik Tuhan Yesus. Kau ini ditanya mana persembahan, mana hak untuk janda miskin perpuluhan. Orang tuamu tidak kau urus. Aku kan sudah pakai untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan dibayar, ke gereja dia pergi, tapi orang tuanya dia nggak urus. Nah Alkitab itu bertaburan sebetulnya case-case yang kalau kita gali, kenapa Yesus ngomong gini? Oh kasusnya ini toh. Kenapa gini? Oh ini toh. Nah hanya saja di dalam Alkitab memang ada dua cara. Pertama, budaya itu tidak selalu tercatat komplit kan, sehingga kita mesti mensurvei lagi. Pada waktu itu budayanya apa sih sebetulnya? Pengertiannya apa sih kan gitu ya. Sama seperti kan, hendaklah engkau mengasihi musuhmu, dengan begitu engkau menaruh apa? Bara api di. Nah apa bara api itu? Rupanya dulu kalau ada orang apa itu disuruh bawa bara api itu keliling-keliling kalau bikin dosa. Kalau sekarang perempuan berdosa digunduli suruh keliling kampung kan begitu kan. Nah, itu budaya. Sehingga artinya dipermalukan dengan sengaja, dipertontonkan dalam memalukan itu gitu.
sehingga dengan sengaja dipermalukan, ditonton banyak orang. Begitulah orang yang mengasihi musuhnya. Nah, kembali lagi, sehingga menyebut nama Tuhan Allah seperti yang saya bilang tadi bukan sekedar my God lalu kita bilang goodness gitu ya. Loh, waktu kita bilang my God itu sikap iman kita apa bukan? Kalau sikap iman kita nggak ada yang salah. Yang jadi masalah seperti di Amerika waktu Twin Tower dihancurkan, semua nyanyi berdoa di situ kepada Tuhan. Pulangnya yang 7-Eleven tetap 7-Eleven, yang gay tetap gay. Itulah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ngapain kau di situ? Sebut-sebut, pasang lilin, nyanyi Tuhan kami sekarang diingatkan kembali. Tapi begitu pulang ke rumah, balik dia dari situ, yang gay tetap gay aja. Nangkap ya? Nah, itu sebab kita bilang menyebut namanya dengan sembarangan, ya, berarti orang akan lolos dari hal ini kalau itu cuma soal menyebut. Nggak ada yang melanggar hukum ini kan? Karena nyebut itu kan gampang, seperti tradisi Yahudi di kemudian hari. Tiap mau ini, itu pun tradisi rabbinik yang beda-beda ya. Seperti mereka mau nulis, mereka jaga betul gitu. Tetapi siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Ya itu juga ya. Siapa yang menghancurkan gereja Tuhan? Ya itu juga. Nah, makanya kita bilang tadi, Yesus itu kalimatnya saya suka. Kamu memang keturunan Abraham, tapi kamu bukan anak Abraham. Kalau kau anak Abraham, kualitasnya apa? Bukan gennya loh. Kau akan melakukan apa? Kau akan mendengarkan apa yang kukatakan, karena Abraham merindukan aku. Kalau kau anak Abraham, kau mendengar apa yang kukatakan. Mestinya kan, kalau kau anak Abraham, testing gen, cocok apa kagak, kan mestinya begitu ya. Ini enggak loh. Karena memang bukan lahiriah itu. Ini yang menarik, justru makanya saya bilang tadi, kita sangat sering melanggar hukum ini tanpa kita sadari. Ah, saya nggak mau sebut oh my God, banyak yang begitu. Tapi sebetulnya dia nggak mau sebut nama my God, kelakuannya mah oh my God juga gitu ya. Akhirnya kita mesti ngomong oh my God, lihat kelakuan dia yang nggak mau nyebut nama oh my God itu. Nah ini yang juga berat. Maka tadi saya remind, hati-hati, jangan berpikir 10 hukum ini tidak kita tabrak. Kita buat berhala, bukan patung ya. Ekonomi kita, kepintaran kita, popularitas kita, semua juga bisa jadi berhala. Keinginan kita, kecintaan kita pada satu bagian itu berhala. Berhala adalah sesuatu yang lebih dari yang semestinya, sehingga engkau memberi perhatian yang hebat lebih daripada engkau memperhatikan Tuhan. Berhala itu. Maka kalian juga harus hati-hati ya, jangan kerja tidak seimbang dengan pelayanan. Bukan berarti Anda 3 hari ke kantor, 3 hari di gereja, bubar perusahaan kan. Tapi dalam konteks mencintai pelayanan itu. Engkau mencintai pekerjaanmu, mana mau engkau gagal kerjaanmu? Kenapa engkau tidak mencintai Tuhanmu? Supaya pelayanan itu tidak jadi gagal dalam konteks kemanusiaan kita ya. Karena pelayanan Tuhan tidak mungkin Tuhan gagal. Tapi keterlibatan kita betul-betul bisa penuh. 1001 cara. Ya, good. Jadi itu yang diarahkan ke sana. Oh ya, Pak Tor, Pak Budi dulu. Oh sebentar ya, dari sini muter lagi. Terima kasih. Baru-baru ini kita kan mendengar ya statement dari Wakil Gubernur dalam konteks pejabat di DKI ini semuanya korupsi. Lalu kemudian dalam konteks kata pejabat di negeri kita ini, setiap yang namanya naik pangkat, naik jabatan pasti disumpah. Nah, setiap sumpah itu selalu diucapkan dengan hakikat kebenaran, tidak akan melakukan perbuatan celah, tidak akan melakukan pelanggaran hukum, dan terakhir kalimat itu adalah disebutkan di sana, semoga Tuhan melindungi saya. Faktanya, sesuai dengan konteks tadi yang disampaikan Wakil Gubernur, hampir semua pejabat di negeri kita ini melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks hukum ketiga menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apakah kaitan ini sama persis halnya dengan konteks yang kita bicarakan? Karena semua rata-rata pejabat itu menyebut nama Tuhan ketika melakukan sumpah itu, padahal mereka melakukan pelanggaran terhadap sumpahnya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks hukum ketiga ini berlaku secara general universal apa tidak? Karena di luar kita masih ada agama lain, katakanlah misalnya Muslim seperti itu. Bahkan mereka menyebut tiada Tuhan selain Allah.
Nah ini kan perbedaan ini apakah berlaku secara general atau konteks hanya di dalam dogmatika Kristen saja? Terima kasih. Oke. Yang pertama, sebetulnya sebelum Muslim ngomong kita udah ya. La ilallah. Tapi titik. Itu kalimat syahadat yang diucapkan oleh Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Nah, kemudian dalam konteks tadi, memang orang Kristen kan berjanji. Kalau Muslim baru bersumpah. Tetapi apapun konteks mau disebut janji atau sumpah, sebetulnya yang diucapkan juga sama. Itu kan sumpah jabatan, ya, bahwa saya tidak akan ini, tidak akan itu. Approach-nya itu sangat debatable gitu ya. Tetapi yang jadi penting apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam suratnya tadi itu sangat penting. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Kalau betul Tuhan itu adalah Tuhanmu, maka sebetulnya sumpah jabatan yang ataupun janji yang diucapkan orang Kristen memang ditabrakin semua. Nah itu yang kita bilang, dia tidak merasa dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi jangan lupa, korupsi sudah mencuri bukan miliknya, lalu waktu dia berjanji dia sudah menyebut nama Tuhan sembarangan. Satu perbuatan bisa melanggar 4 hukum. Lalu gara-gara apa? Gara-gara dia cinta sama uang, dia berhalakan itu uang itu. Satu pelanggaran bisa berurusan dengan 4 sampai 5 hukum. Kalau dalam konteks legalitas hukum berlapis ya. Dia melanggar pasal segini, pasal segini, pasal segini. Nah hukum itu ngambil dari situ juga sebetulnya. Makanya seringkali kita amat sangat bersalah di hadapan Tuhan. Karena bukan satu hukum aja yang kita langgar. Jadi kalau langit itu menggugat kita, surga itu kan berlapis-lapis itu. Pasal 1, pasal 2, yang bab ini, kasus ini gitu. Waduh, kita ini jahatnya setengah mati pada akhirnya. Nah, tetapi repotnya orang beragama tidak pernah menyadari itu. Ya, misalnya kalau seorang pergi, ya, dia menipu istrinya, lalu dia melakukan perzinahan, menipu, berdusta udah sendiri ya, terus bikin perzinahan udah 2 tuh. Terus akhirnya dia mengambil yang bukan miliknya juga. Waduh, bisa panjang itu urusannya. Berlapis-lapis tuh. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari pandang 10 hukum itu sebab saya bilang kita itu dijaga sedemikian rupa supaya jangan melanggar satu pun. Caranya apa? Tinggalkan kejahatan. Betul sekali Paulus. Kalau kau sebut dia Tuhan. Caranya apa? Ingatlah, nggak ada orang masuk surga hanya karena dia menyebut nama Tuhan, kecuali dia meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan apa? Melakukan kehendak Bapa itu. Jelas ya? Jadi memang ini memang jadi tantangan buat kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena memang tingkat korupsi di Republik kita ini udah akut lah. China udah kalah ya, udah lewat. Dulu China di atas kita, sekarang China lewat. Yang komunis itu aja pun bisa lebih tertib daripada yang bertuhan ini. Ini pun jadi gawat kita. Ya, kemarin pegawai negeri sipil di Batam itu lagi bingung pula kita, PNS-nya kawan ini ya. Bisa triliunan uang lalu lintas rekening jual minyak di tengah laut. Pantas bensin naik. Susah nyarinya. Dan kita bilang, ini bagaimana nih orang bisa begini? Kalau pangkat rendah aja bisa bermain, saya nggak percaya kalau nggak lolos sampai ke atas. Mana bisa itu? Iya kan? Jadi itu yang mesti kita perhatikan dalam legalitas hukum itu. Clear ya? Oke, Pak Tor ya, silakan. Mohon bisa refer kepada slide yang pertama. Yang mana Pak? Yang awal itu. Itu dia. Oke. Itu kalimat pertama bukan soal penyebutan nama. Iya. Menurut saya kurang komprehensif ya. Bukan soal penyebutan nama, tetapi pada waktu yang sama juga soal penyebutan nama. Iya. Sebab kita berbicara mengenai nama intrinsik, nama pribadi daripada Tuhan. Yang tiap kali keluar dari mulut Tuhan adalah nama Yahweh. Yahweh. Dia tidak pernah menyebutkan namanya Tuhan dengan huruf besar. Jadi dari mulut Tuhan, mulutnya keluar Yahweh. Dari mulut nabi-nabi keluar juga nama Yahweh. Tetapi kenapa dalam tulisan Alkitab kita sekarang itu mengikuti tradisi Yahudi, sehingga nama itu sendiri menjadi hilang sama sekali. Padahal kita tahu hampir 7.000 kali
nama YHWH itu ditampilkan dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau dihilangkan sama sekali, itu saya kira meminjam istilah Pak Prabowo, itu penghilangan korupsi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Terima kasih. Oke, good. Menarik. Ketika Alkitab PL memang kita baca, khususnya dalam konteks komunikasi dengan Musa, pertama kali Taurat itu dibentuk. Yang membentuk kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan Musa ya, yang pertama terima. Apa yang diomongin pada zaman Abraham kita juga gak ngerti dalam pengertian konteks pemakaiannya. Tapi ketika ditulis oleh Musa kemudian oleh inspirasi Allah tentunya ya, lalu menulis itu. Nah dalam dialog dia pertama kali justru Allah itu kan menyebut aku adalah aku itu. Nah Tuhan yang berjanji itu kalau kita lihat memang di Alkitab itu ada Yahweh, Adonai, Elohim. Bahasa Indonesia nggak ada yang bisa nampung itu, ya, sehingga muncullah capital non capital untuk membedakan Yahweh apa bukan Yahweh. Bahasa Yunani ketika rasul-rasul itu menulis, mereka juga nggak pernah bisa menulis Yahweh, maka ditulislah Theos padanannya, lalu satu lagi Kurios untuk Adonainya. Nah, sehingga pemakaian kata Theos, Kurios itu sudah muncul bergantian. Ternyata memang menjadi sangat luar biasa adalah bahasa milik Allah seharusnya kita memang kembalikan pada Allah. Tapi banyak orang mengkudeta bahasa sebagai miliknya. Misalnya orang Islam bilang nggak boleh kita sebut God gitu. Emang itu miliknya orang Arab apa? Sebelum orang Islam jadi Arab jadi Islam juga Arab Kristen duluan. La ilaha illallah mereka mengucapnya. Ya. Nah, ini historical memang yang panjang. Aspek yang kedua, memang nama itu Yahweh adalah dia yang berdaulat. Berdaulat itu berkuasa penuh. Ya, hebatnya kalau kita membaca tentang dewa-dewa, ini pencipta apa, tapi nggak pernah disebut dewa itu berdaulat penuh. Berdaulat itu menempel keras kepada sang Yahweh ini. Yang berdaulat, yang berjanji. Sehingga memang dia yang memilih bangsa itu, akulah Tuhan Allah, makanya aku yang berdaulat yang memilih kamu. Penciptamu, itu Elohim yang nempel. Ya. Sehingga memang mengikuti padanan itu, maka hakikat atau sifat daripada kata Yahweh itu memang sangat unik. Ya, dewa itu sering disebut pencipta, tetapi istilah berdaulat penuh itu menempel betul sama dia. Kau mau apa jadi apa tergantung aku, bukan kau, gitu loh istilahnya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lagi mau bicarakan di sini, jangan menyebut nama, ini bukan soal penyebutan nama saja begitu ya. Ya, juga sikap sembarangan, mau mengingatkan seperti apa yang diucapkan oleh Amos. Kau mau melawan Tuhanmu, Tuhan sudah menetapkan kehancuran, kenapa kau bilang tidak? Kau pikir dia apaan kan gitu ya. Nah, jadi saya hanya tidak ingin terjebak kita pada satu aspek. Tentu kita tidak boleh bersembarangan juga menyebut-nyebut nama Tuhan, begitu ya. Ini perlu hati-hati. Nah, inilah yang penting kita jaga. Ya. Bukan hanya sekedar istilah tadi oh my God atau oh my Jesus tadi begitu ya, yang biasa lumrah kita kenal kan, karena orang Inggris nggak akan sebut oh my Yahweh misalnya ya, tapi oh my God tapi maksudnya pasti ke arah sana. Nah, walaupun God itu bisa banyak, bisa ilah juga ya. Nah, oleh karena itu yang kita mau capai di sini menyebut nama dia sembarangan. Walaupun kita menyebut nama dia Yahweh benar, tapi kelakuan kita berlawanan bukan berarti Tuhan senang. Itu ya. Jadi kita menyebut nama dia benar, harus juga bertindak benar. Karena nama itu adalah nama yang benar, nama yang berjanji. Nah itulah YHWH dalam terminologi bahasa Ibrani yang memang tidak mengenal konsonan huruf hidup. Baru kemudian kalau disebut Yahweh itu pertambahan konsonan nanti pada huruf Ibrani di terminologi ketika PL diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, itu tugas dari orang-orang yang disebut Septuaginta. Sehingga AIEO itu masuk. Sehingga istilah Yahweh juga kita sebutkan. YH, WH itu aslinya. Lalu baru tambahan konsonan huruf itu kemudian. Ya. Nanti juga seperti begini ada juga perdebatan Pak. Kalau gitu tuh melawan dong. Kenapa? Karena kan aslinya YH nggak boleh pakai huruf hidup ditambah kan. Siapa tahu originalnya memang begitu kan gitu ya. Nah ini pun jadi problem lagi nih.
ya. Jadi nggak ada boleh pakai A sama E dimasukin, ya. Nah, di dalam perdebatan seperti ini, titik koma di dalam Alkitab itu memang menjadi sangat penting karena tiap garis pendek, garis panjang ada artinya. Titik ada artinya, koma ada artinya. Kita kan kalau koma tanda baca ya, dia titik itu punya makna. Itu garisnya pendek apa panjang gitu. Jadi memberi makna hidup di dalamnya. Abraham. Ya, Abraham itu dulu kan namanya bukan Abraham gitu ya. Sarah. Jadi tampaknya penambahan vokal itu pun mempunyai makna begitu. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini memang hati-hati, jangan sampai salah paham juga. Menyebut nama Tuhan memang tidak boleh sembarangan. Menyebut nama dengan tepat itu sangat sebuah keindahan. Tetapi tanpa diikuti dengan perilaku yang tepat sesuai yang punya nama, itu jadi masalah yang serius itu. Ya. Jadi memang YHWH itu yang kemudian disebut Yahweh, Elohim, Adonai, 3 nama itu, 3 sebutan itu. Nah di Keluaran tadi bilang namamu siapa? Lalu disebut aku adalah aku. Itu berdaulat. Itu Yahweh itu. Yang berdaulat, aku adalah aku. Jangan tanya-tanya lagi. Pokoknya kalau aku suruh jalankan kira-kira gitu ya. Nah, jadi semua kita mesti menjaga baik-baik. Tetapi saya harap tidak terjebak. Hanya karena tidak menyebut nama lalu kita berpikir kita nggak terkena pada hukum ketiga. Ya, itu intinya ya. Menyebut nama tidak menyebut nama bukan berarti Anda tidak akan melanggar itu. Menyebut nama bukan berarti Anda lolos dari situ. Tapi menyebut namanya, lakukanlah ketetapan dia yang Yahweh berdaulat itu. Ya, yang tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh diganggu-gugat. Kenapa gini, kenapa gitu, nggak bisa. Nah, itulah kebenaran yang disebut ya dan amin. Ya. Jadi memang kalau di LAI itu ada studinya itu memang akhirnya nggak bisa. Tapi memang di kitab LAI yang besar tebal sekarang, ya, istilah YHWH itu ada ditaruh di sana ya. Di yang tebal yang pakai Alkitab studi ya. Di Alkitab studi ya, itu dimuat. Ini maksudnya apa segala macam, itu clear juga di sana sebetulnya. Tapi dalam terjemahan memang nggak muncul, ya. Oke, Pak Budi. Ya, makasih Pak. Nyambung dari Bapak tadi yang soal sumpah jabatan dan memakai kata nama Allah, saya berkeyakinan sekalipun ada satu pendeta yang cukup terkenal, yang mantan Muslim, yang mengatakan bahwa Allah orang Muslim dengan Kristen itu sama, Allah Ibrahim. Tetapi saya berkeyakinan beda. Dan pertanyaan saya, yang mendekati Allah Yahudi dan Kristen adalah sekarang ini kita Kristen dan Yahudi lebih dekat kesamaannya. Cuman apakah Yahudi sampai hari ini memahami Tritunggal? Dan indikasinya di Kejadian pun sudah menyebut, di Kejadian 1:26 ada sebutan plural di situ. Dan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat 6 mengatakan bahwa aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Jadi saya boleh berkesimpulan nggak Pak, kalau nama Allah Tritunggal kita itu Yesus Kristus yang penebus dosa kita? Terima kasih Pak. Ini memang nggak gampang ya. Dalam pengertian pertama harus diperhatikan. Pertama saya bereskan dulu Allah Abraham, Allah Ishak. Kalau dia betul mengakui Allah Abraham, Allah Ishak, itu betul sama Muslim. Persoalannya, kenapa lu nggak terima Abraham anaknya Ishak Yakub, lalu Yakub terus di Israel? Kan itu masalahnya. Kenapa lu belok? Kan itu problemnya. Problemnya kan penyimpangannya. Tapi statement itu sendiri tidak salah, memang sama kalau Abraham. Tapi yang jadi persoalan, kalau Abraham, mestinya kamu ngikutin terus dong. Karena kemudian PB itu kan clear. Anak itu akan janji itu akan digenapi dari anak perjanjian, bukan yang anak lainnya. Artinya Ishak dan bukan Ismail. Nah, waktu dia mecah dari Ismailnya, lalu turun, lalu Muhammad itu diyakini dari garis itu. Ya, silsilah itu, nggak tahu silsilahnya jatangnya dari gimana begitu ya. Kalau di Alkitab itu kan memang dari zaman ke zaman dicatat begitu kan, sehingga ngikutinnya agak enak kan.
Kalau ini kan gedebuk prok muncul mendadak. Nah, problemnya di situ. Yang kedua, tampilannya makin beda lagi. Ya. Memang kalau bunuh musuh ya Israel, Yahudi juga dulu begitu kan. Nah, sampai sekarang pun bagi dia keyakinan itu masih kuat, ya. Tapi banyak tampilan lain yang berbeda sama sekali. Sehingga di dalam konteks ini deh ya, kita bilang de factonya ini konteks ini memang beda. Tapi kalau menyebut itu ala Abraham, boleh, bagus, saya malah suka. Tapi tolong terima lanjutannya. Jangan dipotong lalu dibelokin. Karena lu belokin, belokannya ini salah nih. Ya, jadi ala Abraham tuh mestinya begini nih. Nah, ini mesti dilurusin. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan konteks orang Yahudi? Bagi kita orang Yahudi salah, bagi orang Yahudi kita yang salah nambah-nambahin. Loh, itu bagi orang Yahudi. Saya nggak ngertiin orang Kristen kalau ditambah-tambahin yang nggak ada. Ya, kenapa? Karena para rabi mengajarkan lagi tradisi berlanjut itu. Makanya anti kekristen itu panjang. Yang saya bingung, kenapa sampai sekarang Yahudi itu masih keras kepala sekeras itu? Itu pun saya bingung sebetulnya. Ya, kenapa Tuhan nggak lembutkan hati mereka misalnya ya? Tapi saya percaya pasti ada something yang Tuhan memang rencanakan bagi bangsa ini. Saya juga nggak tahu apa begitu. Nah, oleh karena itu penyebutan Allah Tritunggal akan menjadi sulit bagi mereka. Sekalipun Alkitab PL mengidentifikasi itu secara clear. Pertama, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, majemuk. Ya. Ada yang bilang itu Tuhan dan malaikat-malaikat lagi ngomong. Oh, kita nggak diciptakan segambar serupa malaikat, segambar serupa Allah kan. Yang kedua, kata Elohim aja pun adalah kata yang mengandung majemuk. Mengandung kata kita itu, tunggal yang majemuk. Jadi kalau studi kata ya, tapi buat kita di sini sih nggak perlu, itu ribetnya setengah mati begitu ya. Studi kata itu ada indikasi. Lalu di dalam Yesaya ketika Tuhan mau mengutus, lalu bilang sama Yesaya, siapa yang akan pergi untuk kami? As. Itu Tritunggal lagi, konteks majemuknya itu muncul. Lalu siapa sebetulnya dia ini? Nah, Kristus sudah muncul misalnya dalam kasus Yosua. Yosua pada waktu itu menyembah bala tentara malaikat. Malaikat tak berani terima sembah. Itu clear dalam Wahyu kan waktu Yohanes mau sujud. Stop, kau jangan sujud. Kita ini sama. Jangan aku dihukum gara-gara kau nanti kan begitu. Dia nggak mau terima sembahan daripada Yohanes karena malaikat tidak boleh menerima sembah manusia. Yang menyembah malaikat pun itu najis di hadapan Allah begitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa si Yosua sujud tapi dia nggak ribut? Nah, itu yang disebut Kristofani, Teofani. Nah, itulah Teofani itu Kristus di PL itu. Indikasi itu sangat kuat. Ketika dia datang lalu disebut malaikat Tuhan datang pada Abraham negosiasi. Itu kalau malaikat kagak kurang ajar begitu tuh. Ah, boleh. Emang dia kapan kalau disuruh Tuhan nggak boleh nambah, nggak boleh kurangin, nego lagi kan begitu ya. Nah, itu yang kita bilang teofani. Sehingga penampakan dalam PL itu pun clear. Mestinya ini ya, secara teori, mestinya orang Yahudi cepat menangkap ini. Karena itu juga mengherankan ketika ditanya oleh orang Majus, di mana Raja Yahudi Mesias yang lahir itu? Siapa yang nunjuk Bethlehem? Imam-imam kan? Langsung mereka buka satu Bethlehem. Lalu pergilah Majus ke Bethlehem, yang tunjuk imam loh. Artinya mereka memang betul-betul ahlinya Taurat. Tapi heran, mereka sendiri tidak mau pergi ke Bethlehem. Mereka sendiri tidak mau percaya. Sehingga problem tidak percaya Tritunggal ini sudah panjang. Nah, memang akhirnya bagi orang Yahudi sama lah kayak orang Muslim juga, Allah itu Esa. Kok lu bikin 3 beranak dan segala macam gitu kan. Jadi ribut. Tapi sebetulnya bagi orang Yahudi lebih gampang untuk diterima. Karena bagi orang Islam kan prejudis belakangan. Lalu dia mendesain ke belakang kan. Sesudah muncul 600 tahun kemudian. Dan itu pun kalimat itu sebetulnya adalah satu pemahaman yang salah tentang historian. Jadi nggak pernah Muhammad itu mengkritik Kristen itu salah sebetulnya. Hakikat mulut dia ya. Tapi Nestorian adalah satu bagian yang keluar dari sempalan Kristen ya, yang kemudian lari juga ke Jazirah Arab pada waktu itu. Bagi orang-orang Nestorian, Yesus Allah itu kawin sama Maria. Lalu lahirlah anak Allah. Ini kayak cerita Yunani kuno begitu kan, rusak Kristen dibikinnya. Emang gara-gara kawin begitu. Ya. Tapi ada juga khotbah pendeta sekarang. Jadi Yesus itu adalah sel telurnya Maria, sperma dari Allah dikirim. Pusing juga kita ya.
Nah itu pendeta sekarang tuh. Jadi memang linglung juga kita dalam pengertian orang kok bisa lari-lari. Nah mari kita kembali ke garis lurusnya kan. Nah oleh karena itu kalau data bicara mestinya PL itu lebih dari cukup dan mereka sendiri sudah menunjukkan kelasnya. Tapi di PB mereka menolak Yesus habis-habisan. Tapi itu lebih sebetulnya para pemimpin imam-imam yang mengotori dan mempengaruhi pemikiran para umat. Ya, dan kita melihat kalau bicara kuasa Allah, lah di salib itu siapa yang percaya sama dia? Penyamun, percaya. Lalu siapa lagi? Kepala pasukan, sungguh dia ini anak Allah, percaya. Kenapa orang Yahudi sendiri nggak percaya? Nah, lagi-lagi yang saya bilang tadi ya, ada bagian misteri yang entah apa yang Allah mau kerjakan, tapi saya percaya, ya akan dikerjakan. Namun kalau kita membaca lanjutan ke PB, kita juga ngerti. Ternyata yang disebutnya umat pilihan adalah umat yang dipilihnya melalui Israel. Nah, itu kalimat Paulus. Allah memilih dunia ini memang melalui kita. Harusnya kita Israel ini tahu diri, bersyukur untuk anugerah Allah. Nah, apa akan terjadi kita juga nggak tahu. Karena jangan lupa 12 rasul itu original Israel semua itu. Original Israel ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini memang menjadi menarik ketika kita menelaah, ketika kita membaca. Sehingga memang diskusi-diskusi ini selalu mempunyai latar belakang, sudut perspektif dari mana sudut pandangnya. Tetapi ada satu yang penting, mari kita belajar semua ya, memahami semua sehingga namanya kita kenal dengan baik ya. Dia yang berdaulat itu. Karena kalimat itu juga yang diucapkan dalam 10 hukum kan, akulah Yehova Elohim ya. Yang kedua, bahwa ketika hukum itu diberikan, ia tidak mau kita lari dari apa yang dia mau. Ya. Membuat ilah lain, dia nggak mau. Apalagi sujud menyembah, dia nggak mau. Tetapi jangan lupa yang penting-penting dijaga ini yang saya bilang tadi. Di dunia kita sekarang kita merasa kita nggak bikin berhala, kagak ada patung tuh di rumah kita. Ya. Padahal kita memberhalakan yang lainnya seperti yang saya bilang kemarin kan, ada ilah-ilah lain sebetulnya di hadapan kita selain dia. Ya. Yang ketiga lagi, kemudian tadi menyebut nama dia sembarangan, kita merasa kita tidak sembarangan menyebut nama dia. Kita kan bisa melatih diri untuk tidak sembarangan menyebut nama kan ya, gampang itu latihannya. Tapi ketika kita mau menyebut namanya, ya seharusnya lah kita meninggalkan kejahatan. Padahal tiap kali ibadah, tiap kali nyanyi, ya Tuhan tiap jam, pagi kita sebut nama Tuhan kan, kau menjagaku seterusnya. Tapi kemudian hidup kita tiap jam juga kagak begitu. Marilah kita dirimain ini 10 hukum ini sehingga kita serius menjaga hidup kita itu seperti yang Tuhan mau itu. Maka seperti kata Rasul, berdoalah kapan? Halo? Kita disuruh berdoa kapan? Setiap saat. Emang bisa berdoa setiap saat? Emang kagak tidur? Nah, itulah komunikasinya, berdoa setiap saat, senantiasa engkau menyerukan dan berjalan di jalan dia. Bukan ngucap-ngucap. Ya, ini makanya kalau ada orang Islam ngeledek kan, orang Kristen kagak ada waktu sembahyang, kami 5 waktu. Ya, langsung kita jawabkan, oh kami tiap waktu. Cuma problemnya, kapan tiap waktu? Ya sewaktu-waktu. Kapan sewaktu-waktu? Ya kalau ada waktu. Nah, ini kurang ajarnya orang Kristen. Akhirnya jeleklah kita semua. Yuk lebih baik dari mereka yuk. Tunjukkan kualitas kita. Karena memang sudah semestinya. Ya. Kita mengasihi musuh, mereka nggak diajari itu. Kalau bisa habisi kan begitu. Ya, jadi kalau muncul seperti ISIS apa itu ya cikal bakalnya sih bisa dipahami. Ya walaupun kemudian dalam pergaulan dunia modern, saudara-saudara Muslim sekarang kebingungan nih. Karena Quran membenarkan, tapi dia nggak boleh contoh. Siapa kiai yang kawin 2 bubar itu siapa? Yang Agim, ya kan? Kan boleh istri sampai 4 kan? Dia baru married 2, ditinggalin sama ibu-ibu kagak mau lagi apa namanya pengajian ke tempat dia. Ini lucu juga nih, lo nggak boleh marah dong, kan boleh 4. Itu baru 2. Kenapa? Dalam pergaulan dunia modern itu kan dianggap penghinaan terhadap perempuan. Lah kalau gitu yang salah siapa? Halo? Agim saya yakin dia nggak salah dong ya. Dia cuma menjalankan. Ya udahlah nanti kalian yang terus ini. Jadi sebetulnya siapa yang salah nih kan begitu. Maka saya kagum sama Alkitab. Alkitab itu progresif. Kalau berhenti di PL, kita mirip sama tetangga. Kalau berhenti di PL, tapi di PB betul-betul kemudian Alkitab itu amat sangat
luar biasa ya, dia datang dan dia yang nun jauh di sana itu, begitu di PB nun dekat di sini. Dia transenden jadi imanen dalam Immanuel ya. Yang terakhir ya, oke, terakhir ya. Ya, saya mau bertanya mengenai hukum kedua Pak, mengenai khotbah Bapak minggu lalu. Minggu lalu Bapak menceritakan mengenai Mahatma Gandhi. Nah, Bapak awali dengan bagaimana Mahatma Gandhi tidak jadi masuk ke gereja. Kemudian di akhir hidupnya Bapak menyebut apakah Mahatma Gandhi masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah rahasia Allah. Nah, karena Bapak menyebutkan bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, Bapak juga ada menyebutkan kekaguman Bapak terhadap Mahatma Gandhi yang bagaimana bisa mentransformasi ajaran-ajaran Alkitab dalam bentuk ahimsa dan yang lain-lainnya. Nah, pernyataan-pernyataan ini kalau dihubungkan dengan kekristenan, di mana Bapak menyebut bahwa Mahatma Gandhi masuk surga atau neraka adalah rahasia Allah, ini bagi saya cukup membingungkan Pak. Karena kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab, misalnya Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, ini menjadi membingungkan karena kita tidak boleh terpaku pada bagaimana Mahatma Gandhi itu manusia unggul dalam mempraktekkan cinta kasih terhadap sama manusia. Di sisi lain, sampai akhir ajalnya dia adalah seorang penganut Hindu yang sejati. Nah, kalau seorang penganut Hindu, tentu dia akan menyembah Tuhannya Hindu. Tuhannya Hindu bisa banyak, bisa Brahma, Siwa, Wisnu. Nah, sementara kekristenan mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah nama di atas segala nama. Jadi mohon ketegasan Bapak juga. Dalam hal ini saya ingin membandingkan dua tokoh India yang kita kagumi. Yang pertama itu Mahatma Gandhi tadi, yang kedua Mother Teresa, supaya jelas. Kedua manusia ini unggul dalam mempraktekkan cinta kasih kepada sesama manusia. Di sisi lain, Mahatma Gandhi sampai akhir ajalnya adalah penganut Hindu yang setia. Mother Teresa sampai ajalnya seorang penganut Katolik yang setia. Nah, pertanyaan saya, masih sulitkah bagi kita menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Terima kasih Pak. Oke. Tidak akan pernah kita bisa final mengatakan siapa bisa masuk surga, masuk neraka. Sampai sekarang pun itu kedaulatan Allah, belum dirubah. Jadi isu terstruktur masif tadi itu kagak bener tuh. Ya, jadi harus hati-hati. Ini arogansi keagamaan juga perlu disikapi hati-hati ya. Barang siapa tidak percaya, menolak nama Yesus, tidak masuk, itu clear. Persoalan Gandhi bukan persoalan tidak mengakui nama Yesus. Dia mau ke gereja, lalu dia lihat gereja ini hanya uskup putih. Muncullah pertanyaan bagi kita, lalu gimana hidupnya? Persis kayak ajaran kitab suci, bukan ajaran Hindu itu, ahimsa itu. Enggak, ajaran apa namanya, khotbah di bukit tuh yang diinspirasi. Tapi dia benar apa nggak beriman ya? Itu yang saya bilang tadi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau you misalnya yakin dia pasti mati terakhir itu Hindu ya? Bagaimana kita tahu kalau terakhir Yesus akhirnya betul kau, puk dia mati? Kita juga nggak tahu kan ya? Lo betul dong? Kita nggak tahu. Toh jadi Kristen itu kan tidak sama Kristen lalu kalian bawa anak dibaptis lalu sudah masuk surga lah itu. Enak aja nggak bisa kan ya? Betul ya? Tapi bagaimana anak itu hidup dan melakukan kehendak Tuhan itu, makanya anak dididik oleh orang tua. Begitu juga kita ke gereja belum tentu kita masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Maka kita selalu diajar, ayo hidup, udah paham, ngerti, lakukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi, ada bagian-bagian yang kita nggak tahu. Ya, mamanya si penyamun itu
Udah ngamuk-ngamuk sama anaknya itu, kurang ajar kau anak, menyamun-nyamun kau ikut sana sini. Tahu-tahu anak itu percaya, tahu-tahu siapa? Penyamun itu percaya pada Kristus. Kepala penjara di Filipi, the last minute banyak yang percaya pada Kristus. Nah, momen itu yang enggak kita tangkap semua. Maka saya katakan kan selalu ingatkan, siapa yang menolak Kristus, jelas dia ke neraka. Siapa yang dengan sengaja membakar gereja dan hidup dalam kejahatan itu, jelas dia ke neraka. Jelas ya? Tetapi ketika ada orang lain melakukan apa yang kehendak Bapa dan dia tidak pernah menolak Kristus itu, nah itu menjadi tanda tanya. Ya. Nah, jadi bedakan dulu antara hakikat kebenaran dengan isu sosiologi agama. Kalau sosiologi agama itu artinya kamu Kristen apa enggak tergantung ke gereja apa enggak, kan gitu, nyebut nama Yesus apa enggak, itu sosiologi agama. Maka semua orang Kristen nyebut nama Yesus masuk surga. Halo? Semua orang Kristen menyebut nama Yesus, percaya sama Yesus, masuk surga enggak semua orang Kristen? Yang melakukan kehendak Bapa itu kan. Ya, nah, jadi di dalam bagian ini sebetulnya apa yang dikatakan Paulus dalam Roma itu sangat menarik ya. Ada banyak orang melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Ya, tapi mereka bukan orang Yahudi. Sesungguhnya Taurat telah hidup pada mereka. Tapi Paulus juga nggak bilang mereka masuk surga, hati-hati ya. Tapi dia menghantam orang-orang Yahudi yang punya hukum Taurat hidup tidak sesuai hukum Tauratnya. Ya, jadi jangan salah paham dulu soal Gandhi ini. Jadi masuk apa enggak memang kita nggak tahu. Kok bisa ngomong nggak tahu? Sama dengan tidak tahunya kita ketika ada seorang Muslim suami istri yang baik sekali, ya hidupnya benar dalam konteks agama dia, lalu mati, anak punya anak, anaknya umur sebulan mati, anak itu masuk surga masuk neraka? Halo, anak itu masuk surga apa neraka? Hah? Nggak tahu kan? Tapi arogansi kekristenan masuk neraka. Hanya anak orang Kristen yang masuk surga. Yes, itu sebab baby-baby di Eropa itu dengan jelas itu kerajaan-kerajaan itu, raja-raja itu yakin itu mereka masuk surga. Makanya kuburannya itu dijaga, ada malaikatnya, patung-patung, itu budaya. Nah ini yang saya bilang tadi, kita perlu membersihkan sehingga orang Kristen itu betul-betul terjaga dalam hidupnya, betul-betul sungguh-sungguh dalam sikap hari-harinya, ya. Nah itu yang disebut Ulangan 29 ayat 29. Ada yang terbuka itu bagi kita, orang percaya pada Kristus, dia terima, dia lakukan, ke surga, kita tahu deh itu. Tapi ada yang kemudian tertutup, itu bagi Allah, kita nggak tahu. Pada detik-detik terakhir hidupnya itu kayak apa itu orang. Karena ternyata ada kejadian di atas kayu salibnya kawan itu percaya kan. Nah, itu paling tinggal berapa lama lah ya. Beberapa jam kemudian mati mereka. Tapi dia yang tulis bilang apa? Sekarang engkau bersama dengan aku di. Kadang-kadang kita mikir, Yesus kenapa nggak dicek dulu? Tanya dong, baptisnya di mana? Yang ngelayanin pelayan pendeta siapa kan begitu? Enggak tuh, kok directly amat sih? Sampai banyak orang bilang, Pak kalau gitu saya milih kayak penyamun saat-saat terakhir mati. Kalau lu dipanggil Tuhan, emang kamu pikir kamu akan dipilih apa? Jadi kita nggak bisa by setting itu kan ya. Itu kasih karunia, kita memang berdaulat tadi itu, Yahweh yang nggak bisa dilawan tadi itu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian ini jangan salah paham, jangan bingung. Nangkap ya? Jadi nggak usah bingung, Pak nanti ini semua masuk apa enggak? Saya juga nggak tahu. Ya. Tapi saya mau tahu Pak, masuk apa enggak? Cuma satu caranya. Kamu mesti nyusul dulu ke sana. Terus cerita sama kita nanti masuk apa enggak? Saya akan close, ada satu orang dia cerita mamanya Buddhis, anak-anak sudah Kristen. Mamanya ini tiap hari Minggu bangun dulu dari anaknya. Lo bangun lo ke gereja lo, disuruh-suruh ke gereja. Mamanya didoain Kristen, pendeta mau. Cuma ke gereja dia nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang kalau gua pergi ke gereja, bapak lu yang ngurus siapa? Bapak suaminya dia meninggal, ada meja abu kan. Padahal kalau gua ke gereja katanya meja abu suruh buang. Nah, jadi kemudian mamanya ini meninggal, anaknya tanya, Pak, saya stres juga nih. Kita kan cinta mama masuk surga apa enggak? Ada pendeta saya tanya bilang masuk. Satu pendeta lagi saya tanya bilang enggak. Saya bingung Pak. Saya pikir dalam hati saya bilang, lu gila juga, lu udah tanya dua iya apa enggak, lu tanya gua lagi sekarang. Yang satu bilang kagak tahu, udah tiga sorry. Satu bilang iya, karena bilang iya, dia bilang ada pendeta bilang ya, oh nggak tentu katanya. Ada yang bilang nggak tentu. Akhirnya ada yang menghibur kali ya, nggak tahu nggak jelas gitu kan. Akhirnya saya bilang, memang pada akhirnya kita kan tidak tahu. Kamu yang yakin dengan kebaikan itu, oke lah kita ikuti dulu alur pikirmu. Dia menolak Yesus, enggak, didoain mau kok. Memang ada kesalahan gereja ya.
tidak menuntaskan apa yang dimaksud dengan membuang meja abu, tidak menuntaskan suami yang mati itu kemana dalam perspektif iman Kristen. Ini kan kesalahan kita, sehingga si ibu ini membuat keputusan dalam perspektif yang salah. Ini tugas kita, makanya penting. Yang kedua, lalu saya bilang, iya apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Tapi pastinya gimana Pak? Tetap kan dia minta pasti. Saya bilang gampang. Bapak punya jawaban? Oh punya. Gimana? Nyusul lo. Terus kau lihat nanti kiri kanan kalau kau udah masuk surga ada dia enggak. Tapi hati-hati juga, jangan sampai enggak ketemu terus kamu kecewa. Ternyata kamu yang ke neraka. Kok enggak ketemu? Kok enggak ketemu? Mama gue enggak masuk surga. Lu yang di neraka. Ya pantas lu enggak ketemu emak lu. Bisa ngerti ya? Nah, saya harap semua kita orang Kristen jangan salah paham ya, khususnya jemaat kita di sini. Jangan salah paham, kita mesti ngerti ya bahwa indahnya bertuhan itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau itu. Kalau engkau sebut engkau Kristen, tapi tidak boleh ada salib di rumah saya, nggak ada boleh. Aneh juga kamu Kristennya ya. Jangan begitu, ya. Tapi kalau kamu Kristen, pasang stiker di mobil, hati-hati juga. Nanti Jesus love you, tapi kau salib semua orang kan. Jesus in the cross, kok cross semua orang, cet, orang gila. Kan cross gitu ya. Hati-hati, jangan sampai jadi batu sandungan. Jangan pasang stiker lah kalau kamu bawa mobilnya masih ugal-ugalan ya, belajar pelan-pelan lah supaya tertib dulu, baru boleh pasang stiker. Ya, nanti gara-gara stiker itu orang tersandung semua. Nggak baik ya. Apalagi kau pasang GRI di situ kan. Ini GRI. Jemaatnya tukang gila ini semua begitu kan, repot kita. Ya, jadi jangan salah paham ya. Bisa ngerti ya? Nanti kalau kurang nanti di luar masih boleh lagi diskusi. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan. Menyebut namamu sembarangan adalah sebuah kejahatan. Lebih lagi ketika kami menyebut namamu tapi mengingkari hakikatmu. Kami berbuat jahat dalam hidup kami. Ampuni kami. Karena itu kami mau berdoa supaya Tuhan menopang. Sungguh-sungguh menjaga hidup ini dengan serius. Tidak asal sebut namamu dan tidak berbuat kejahatan sebagai orang yang percaya kepadamu. Supaya hidup kami sungguh-sungguh balance, seimbang, bertanggung jawab penuh. Dan hidup kami berkenan, menyenangkan hatimu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memampukan kami. Amin. Kita bangkit berdiri saudara yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.